Jumpa lagi di Ice Podcast bersama saya Rizdo dan Melin Alvinita. Iya, melintasi waktu gitu ya. Melintasi jarak. Tantangan, temen gue pernah nantangin gini Mel. Bisa nggak lu satu hari full ngomong bahasa Indonesia tanpa dicampur bahasa Inggris? Jawaban abang apa? Susah. Ya kan? Kan generasi zaman now itu kan satu nusa satu bangsa dua language. Satu bahasa. Dua language. Maksud sekarang multi language. Multi language ya gitu. Ya. Dan multi-language gak ada yang bener semuanya gitu. Bener, iya. Jadi gak ada yang konsisten gitu. Gak konsisten semuanya. I'm sorry. Ya tapi nggak tahu ya kita ya kalau di Sumpah Pemuda kan gitu ya. Jadi paling nggak bahasa Nusantara, bahasa bangsa kita pelihara, kita jaga gitu ya. Betul. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. NKRI harga Seperti mati. kata pepatah, bahasa cermin budaya. Bahasa menunjukkan bangsa. Iya. Gitu. Tapi lu bisa bahasa daerah salah satu? Bahasa Sunda karena lahir besar Bandung, di tanah Parahyangan Sunda, pasti bisa lemes atau apa bisa. Oh, tiasa Sunda nu alus. Tiasa, muhun. Wow. Biasa. Nilai bahasa Sunda abi teh keren pisan. Oh gitu. Ya. Ini ada subtitle yang teman-teman muncul di bawah ya nanti. Ya, nanti dibikinin sama Bang Rizdo. Oke, jadi apa lagi? Setelah itu bisa bahasa Indonesia pasti, Ya. belajar bahasa Inggris juga pasti Ya. gitu. Pasti itu. Terus bahasa Jepang, Oke. bahasa Korea, Annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. Akhir-akhir ini masih berniat sebenarnya tuh belajar bahasa Mandarin, Oke. tapi belum kecapaian gitu. Ya. Jadi nanti aja. Terus tertarik juga sama bahasa Perancis. Tapi ya nanti aja lah ya. Ini aja bahasa-bahasa yang Indonesia aja masih jorok banget ngomongnya. Ya tapi memang ini ya kadang-kadang ada ini gak sih, kalau lu sendiri malu gak sih kalau ketahuan kalau misalnya tiba-tiba kan biasa kan anak Bandung tuh kalau lagi di pergaulan internasional, pergaulan Jakarta atau gimana akhirnya ikut berlu gue ala Jakarta gitu kan, terus malu gak sih kalau keceplosan Sunda pakai atuh atau pakai atau pakai yang kayak gitu? Enggak sih, kayaknya enjoy. Tapi dan aku pun tipikal orangnya tuh enggak sulit switch gitu bang. Switch yang namanya aksen atau logat itu enggak susah. Oke. Jadi kayak kan yang namanya aku sendiri, aku anak debat. Di debat itu satu aturan tuh harus meninggalkan aksen maupun logat. Oke. Gitu. Jadi harus pakai bahasa Indonesia formal kayak penyiar berita gitu. Seenggaknya kamu ya enggak memakai iming-iming mah, teh, gitu. Itu tuh yang paling penting. Jadi seenggaknya karena hal itu juga dan dilatih ketika ngobrol sama orang lain meskipun gak harus ngomong gue lu, menunjukkan kata-kata yang lebih formal dan intonasi suara yang lebih apa ya, Indonesia aksen, gitu, bahasa Indonesia. ya, It's tanpa okay. Enjoy. Tapi kalau misalnya kan seringnya gitu ya kalau ke bawah gitu kan. Karena kan aksen itu nggak bisa ini ya buat teman-teman yang misalnya dari daerah gitu ya. Ya, yang susah itu, ya. Seperti itu Susah kan. Dan dilepasin. ya buat sebagian orang kok jadi malu ya kesannya kalau punya aksen tersendiri gitu. Sebenarnya itu tuh kayak sesuatu kekayaan yang justru bikin seseorang tuh unik loh Bang. Iya, betul. Jadi gini, aku dan teman-teman aku rata-rata orangnya orang-orang Sumatera Utara, orang-orang Batak. Dan background keluarga aku pun orang Batak meskipun aku lahir di Bandung. Tanah Sunda, makanya disebutnya Batak Sunda kan ya. Ketika kita mencoba ngobrol dan aku pun belajar dari mereka yang banyak ngajarin aku bahasa-bahasa Batak, istilah-istilah gitu kan, sampai kayak aku tahu mangan itu artinya makan, modem itu tidur. Mereka tuh lucu bang, dicampur kayak geus mangan can. Sumpah bang. Jadi makanya kita bilang itu Batak Sunda. Jadi kayak kita sambil belajar bahasa orang tua kita juga ya tetap pada apa ya namanya tuh keseharian kita, budaya yang udah kita pakai dari kecil gitu. Tapi nggak malu ya mengusung yang kayak gitu. Karena buat sebagian orang kadang-kadang gitu kan ada kesan bahwa kalau ke kota besar harus menghilangkan aksen gitu. Sehingga harus, padahal sebenarnya saya suka loh aksennya. Maksudnya Indonesia tuh kaya banget ya. Kita bisa tahu kalau misalnya di Sumatera aksennya kayak gimana, seperti itu. Terus aksennya khas Sulawesi itu ada ya gitu, ada aksennya khas Papua atau khas Maluku itu ada aksennya tersendiri gitu. Jadi emang harusnya jadi ini ya. Tapi bagi sebagian orang kadang-kadang itu jadi sesuatu yang malu gitu ya. Dan ya itu apalagi kadang-kadang harus ditambah dengan kosakata Inggris supaya kesannya keren gitu. Keren gitu ya, benar. Kata-kata ada anak-anak itu yang anak-anak witches gitu kan. Anak-anak witches ya. Anak-anak bagian sana ya. Bagian sana lah. Kita nggak usah punya nama daerah nanti mereka marah ke kita gitu. Tapi ya itu karena ya begitu kan. Dulu mungkin karena pengaruh media juga kali ya. Jadi kan dulu kayaknya
dulu saya ingat kalau logat Sunda di TV itu kan biasanya di film Kabayan, film yang ini. Jadi kesannya kalau berlogat Sunda kesannya jadi agak peyoratif kepada orang-orang yang hidup sederhana atau hidup ini gitu. Padahal sebenarnya kan enggak juga ya. Sekarang kita akhirnya bisa ngelihat anak-anak Jakarta pun mencoba bilang ya orang maneh walaupun ya agak janggal sih ya. Tapi padahal kan kamu nggak cocok ngomong itu, kamu nggak cocok. Udah diem aja gitu. Tapi ya ini karena ya itu. Tapi di daerah lain kadang-kadang kesannya begitu ya. Karena kayak kalau kita perhatiin tuh YouTuber kan ada yang dari Kalimantan, ada itu kan kadang-kadang logatnya keluar ya gitu. Tapi orang bilang ini kayaknya ini. Tapi sebenarnya harusnya asik dong ya dengan ini. Emang asik banget sih Bang. Terus aku juga selalu ingat apa kata orang tua aku kayak papa mama nyekolahin kamu di mana kamu belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamu mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi ketika kamu melupakan bahasa yang mengalir dalam tubuh kamu, harusnya kamu malu katanya tuh. Makanya dari situ tuh kayak seenggaknya belajar membuka diri, at least kayak mencoba mengerti orang itu ngomong apa. Itu tuh seenggaknya udah jadi suatu penghargaan yang baik gitu terhadap bahasa yang jadi apa ya, harta Indonesia ini gak sih Bang? Iya sih, karena ada beberapa bahasa daerah yang mungkin sekarang terancam untuk punah ya. Jadi dilupakan, ditinggalkan gitu. Jarang dipakai di bahasa keseharian, terus juga akhirnya jadi ya gitu. Padahal sebenarnya masih ada lah beberapa yang bisa ya. Maksudnya kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak kayaknya masih bermasa depan lah ya. Masih bisa lah beberapa. Tapi ada beberapa bahasa daerah yang akhirnya jadi emang hilang karena penuturnya sudah hampir tidak ada gitu. Iya, betul. Bahasa Sunda masih mending Bang. Soalnya apa? Orang-orang yang kuliah sastra Sunda yang aku tahu tuh dia kuliah bisa di Indonesia. Tapi kalau dia mau S2, S3 dia harus ke Belanda. Betul, karena memang kebanyakan di sana sumber literatur yang paling banyak gitu. Ya lo kan Sunda tuh sebenarnya di mana? Tapi ya itu karena kan pustakanya kebanyakan di sana. Itu jadi sesuatu yang jadi perlu kita gali lebih ya. Sekalipun kita pasti akan belajar ya we know jadi balik gitu kan. Itu kan. Itu adalah salah satu contoh nyata teman-teman, tidak direkayasa. Ya kita tahu lah misalnya kayak bahasa padahal sebenarnya we know sama kita tahu sama aja artinya ya. Tapi kayak keseringan switch gak sih? Iya betul. Dan mungkin karena gaya ini juga. Jadi toxic language gitu. Iya betul. Maksudnya kayak kita mungkin tahu ya sekarang kita perlu juga belajar bahasa internasional yang penuturnya banyak ya. Maksudnya kayak Mandarin, Spanyol, ya selain Inggris tentunya Inggris kan sudah ini ya. Terus gitu. Terus sekarang juga kayak banyak kemajuan dunia juga kan beberapa negara akhirnya ekspor bahasa ya kayak Korea sama Jepang kan udah jauh lebih dulu ya melakukan itu gitu. Dan kalau boleh dibilang sebenarnya kita juga punya bahasa yang sama kayak teman-teman di Malaysia dan Brunei ya. Melayu ya. Maksudnya masih saling mengerti lah walaupun pasti ada perbedaan. Sama orang-orang Pinoy ya. Ya walaupun ada perbedaan tapi Austronesia tuh luas sekali soalnya bahasanya. Iya betul. Tapi mau nggak mau memang tetap harus nggak sih kalau belajar bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu. Wajib. Ya. Abang sadar gak sih setiap ujian nasional nilai bahasa Inggris lu bagus, nilai matematika lu ya cukup, nilai peminatan lu ekonomi ataupun kimia oke, tapi Indonesianya jeblok. Bahasa Indonesia jelek ya gitu ya. Enggak sih aku bagus bahasa Indonesianya. Sumpah nilai bahasa Indonesia jelek. Tapi lebih jelek matematika sih. Waktu UN jujur ya, nilai matematika aku 25. Enggak, karena bahasa Indonesia tuh soalnya kadang-kadang ini ya, banyak kan soal-soalnya itu lebih ke arah pemahaman dan bahasa formal gitu. Jadi emang ya itu pasti. Dan konteks kata-kata itu sendiri, pemilihan terminologi itu penting gitu. Betul. Dan ya itu karena kita punya ini ya batasan tersendiri gitu. Jadi kalau memang Sumpah Pemuda mendengarkan kita satu bahasa gitu ya, harusnya memang kita perlu juga sih untuk belajar terus ya. Karena ada banyak hal yang sebenarnya bisa kok diungkapin dalam bahasa Indonesia. Kalaupun belum ada ya kita baru bisa buat istilah baru gitu ya. Jadi kita diserap bisa diserap atau diterjemahkan. Tapi kadang-kadang karena saya pernah jadi penerjemah nih beberapa lama gitu. Jadi agak aneh gitu kadang-kadang. Karena penerjemah itu kadang-kadang agak itu kan, masa mouse diterjemahkan jadi tikus gitu. Jadi kan kayak mouse. Padahal tujuan saya bukan ngomongin tikus. Iya, tapi tikus jadi terjemahan Indonesianya. Atau kayak apa itu unggah dan unduh, download dan upload, browsing berselancar, gitu ya, gawai. Ya agak-agak aneh karena mungkin kita butuh istilah yang lebih internasional kadang-kadang. Tapi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya bisa kok ya, kayak which is atau you know lah, gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa. As we should gitu ya, and as we know. Apa memang kalau ngomong pakai bahasa Inggris jadi lebih keren ya? Enggak, mungkin untuk sebagian orang emang terdengar lebih keren untuk apa ya? Kalau lingkungan tertentu yang emang mengharuskan dia keren. Mungkin gitu ya. Kayak misalnya kalau orang bilang supir. Kayak lingkungan bisnis, kayak mungkin bisa jadi itu tuh menjadi penopang dia untuk terlihat seenggaknya berwibawa. Oh gitu. Ya kayak misalnya kayak orang lebih suka dibilang driver ketimbang supir. Padahal kan sebenarnya sama aja ya. Iya. Atau kayak
pelatih atau trainer atau coach. Nah, Iya. gitu kan. Kan kalau ditanya juga, kamu hari ini naik apa? Riding gak hari ini? Padahal, ya gue naik motor gitu kan. Riding gue hari ini. Karena sama aja nih motor juga ya. Gitu. Ngeng gitu kan. Udah sih lebih keren berarti. Ya itu kayaknya kita punya karena ini ya mungkin. Soalnya konteks bahasa Inggris di telinga tuh apa ya, lebih merdu, lebih enak didengar jadinya. Punya pengertian yang enggak sereceh kalau Indonesia gitu. Gitu. Atau karena itu kebiasaan karena kita ngeliat orang luar atau itu jadi pikirnya kalau riding itu pasti pakai motor keren. Iya, mungkin ya. Kalau naik motor. Padahal di sini naiknya beat kan. Padahal beat anakin teman-teman. Kamu tidak boleh mengunderestimate beat. Ya tapi ya itu karena apa ya kesannya kalau luar itu jadi wah apa gitu ya kayak tadi kan kayak driver sama supir kan pada prinsipnya sama. Cuman akhirnya kan ya apa supir tuh kayaknya kalau konteks Indonesia tuh lebih kayak supir yang dibayar angkot, khusus gitu ya atau supir metro mini. Kalau driver kayak yang ini loh jadi yang di private kendaraan driver. online ya Yes, kendaraan online betul. gitu ya tapi sebenarnya ya itu sih ya itu konteks yang kita perlu latih juga ulang sih dan terus juga kayak tadi yang konsep bahasa daerah gitu kan apakah kita masih bisa bangga untuk ngomong dalam istilah-istilah lokal kadang-kadang memang agak ini juga ya walaupun sebenarnya itu bisa dikemas bagus kok ya Ya. teman-teman di Surabaya di Jogja itu kadang-kadang istilah-istilah Jawa yang khas jadi Unik ya? iya jadi unik jadi sesuatu yang Ngedengarnya tuh bagus. Dan satu lagi, bahasa daerah itu biasanya tuh menyelamatkan kamu kalau misalkan kamu lagi kesulitan. Kayak aku sama teman aku sering berkamuflase di mana-mana. Ngomongin orang kan. Kalau di Jogja bisa ngomongin pakai bahasa Sunda. oh, oke bisa Ngawadul, saya ngawadul harganya tuh sakit udah. Perasaan mah itu mah murah pisan. Bohong. Ya, jadi kalau nanti kita ketemu di dunia internasional gitu kan, orang lagi bingung, oh ini orang-orang Indonesia pasti ngomong pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris gitu kan. Padahal Kita ngomong pakai sebatak nanti mereka kaget gitu ya. Banyak teman-teman Indonesia banyak dan banyak yang bisa dihapus. Satu sisi itu menyelamatkan kalau lagi itu. Tapi kalau di jualan juga gitu. Kayak saya selalu kalau ke salah satu pasar-pasar di wilayah Bandung itu kan ada beberapa yang rekan-rekan dari Minang dan Palembang kan gitu. Bisa bahasa Minang atau bisa bahasa Palembang nanti bisa dapat diskon nanti Iya. kamu. Nah mana lah kan. Bersyukur sama teman-teman yang bisa bahasa Minang, belajar banyak-banyak Palembang, mau kita galo. Gitu. Jadi Sumpah Pemuda kayaknya perlu dimaknai ulang ya buat generasi sekarang Betul. gitu. Jadi bahasa sekarang banyak gitu. Kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia tapi bukan berarti kita perlu eksplor juga identitas masing-masing ya bahasa Identitas. itu dan kamu ada rencana belajar bahasa daerah lain nggak? Kayaknya bahasa daerah sendiri belum benar, masih harus Tapi diperbaiki. Sundanya bagus ya. Sundanya bisa ya. Oh iya, atau alhamdulillahnya. Gitu, mah. Upami bahasa Sunda teh tos tiasa. Tos tiasa, sakedik, Ya. sakedik. Subtitlenya nanti menyusul teman-teman ya. Nanti Bagus nggak akan deh yang ada bikin gitu. Ya buat rekan-rekan yang punya kebiasaan unik dalam bahasa daerah masing-masing gitu ya, boleh di-share gitu. Atau mau komentar pakai bahasa daerahnya juga boleh ya di sini gitu ya. Atau pakai bahasa Indonesia campur-campur bahasa daerah bisa. Boleh banget. Kalau Kita pakai suka. wicis-wicis boleh nggak ya? Boleh ya. Boleh. Bisa kayak gitu apa? Kita nerima semuanya. Ya, satu hal yang perlu kita hati Sumpah Pemuda itu bukan cuma sekedar kita punya satu bahasa, tapi kita harus pakai itu sebagai bagian dari identitas kita dan yang kita kembangin terus-menerus ya gitu. Betul. Kangen banget kayaknya lagu-lagu daerah yang ngetren kemarin mulai banyak ya gitu ya. Banyak, apalagi yang kemarin setelah PON Papua, itu tuh lagu-lagu dari timur tuh muncul lagi Iya, kan. iya gitu. Dan ditambah kalau kita nongkrong, yang namanya orang Batak bang, kalau udah nongkrong padahal cuma main badminton, Iya. kalau mereka udah Itu nyanyi nyanyi ya. langsung terngiang-ngiang gitu kan. Langsung pecah suara lalu gitu. Teman aku aja yang bukan orang Batak, dia bikin lagu playlist khusus Batak. Oke, menarik ya. Ini juga satu hal yang bisa kita pakai buat sekarang ya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa share lagu-lagu kesenangannya teman-teman. Apalagi sekarang di era YouTube orang bisa belajar banyak lagu ya. Walaupun belum tentu ngerti tapi akhirnya lihat lagu daerahnya, wah menarik sekali. Benar, sobat-sobat. Oke. Benar banget. Jadi kita Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa. Bukan 3 bahasa, multiple language gitu ya. Multiple language. Tapi satu bahasa yang kita pelihara bersama-sama dan kita pertahankan guys kita. Betul. Nah teman-teman silakan share di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di obrolan ICE berikutnya. Salam ICE, integrity, care, and excellence. Dah.